Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Henny Barung dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan juga nanti ada Pak Sardan Labuhan SPE. Terima kasih buat ketiga Bapak Ibu yang sebagai narasumber kami yang sudah mau berbagi ilmu tentunya dalam gerakan atau guru penggerak angkatan ke-11. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa atas karena rahmatnya kita boleh ada untuk kita menimba atau menambah ilmu kita di dalam untuk kita mendidik anak-anak kita untuk di SMP dari 21 Batak. Baiklah Bapak Ibu, acara kita selanjutnya yaitu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu undangan kami mengundang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara kita berjalan dengan berkah dan lancar, mari sama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liman kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha memiliki ilmu, berikanlah kami kelancaran pada acara ini, keberkahan dan mudahkanlah kami dalam segala urusan. Bantulah kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui kegiatan destinasi ini, mudahkanlah kami menerima informasi-informasi dari teman-teman CIPM. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sandra yang sudah menyampaikan dengan doa. Semoga acara kita sesuai harapan kita di dalam doa kita berjalan dengan baik. Bapak Ibu, boleh kita untuk menyanyikan bersama-sama Mas Guru bergerak. Silakan Mas Guru. Atau berdiri? Berdiri, boleh Bapak Ibu, saya ulang kembali. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi. Negeri ini mengambil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada ibu pertiwi. Lebih bakti pada ibu pertiwi. Saya persilakan untuk kembali. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah berusaha menyanyikan lagu ini. Teruntuk buat Ibu Mary, Ibu Rentina, Bu Rita, Oke, terima kasih partisipasinya. Semoga dengan lagu ini kita boleh menjalani ya apa yang akan kita terima nantinya dari narasumber kita. Baiklah, tidak membuang waktu berlama-lama, saya minta narasumber yang pertama untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kepada Bu Hedi, kami persilakan. Oke, terima kasih buat MC yang memberikan kesempatan dalam pemaparan kami tentang materi yang akan dibawakan pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menyempatkan hari di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga dengan kegiatan kita pada hari ini kita bisa menerapkan di sekolah kita tentang budaya positif. Pada hari ini saya akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada dua, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum
penghargaan dan restitusi. Saya akan masuk dalam sebelum masuk dalam tentang budaya positif, yaitu motivasi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira yang pernah melakukannya? Dari pertanyaan ini ada nggak yang pernah kita lakukan? Ada Bu. Yaitu Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Dapat uang. Jadi melakukan sesuatu karena mendapatkan hadiah. Oke, senyuman. Apalagi? Oh, inilah dia yang paling utama yang kita bahas. Dorongan dalam dari dalam hati. Udah gitu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Kian Gosen dalam bukunya, di sini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Nah, sering kita salah mengartikan ya kata disiplin. Menurut kita disiplin itu seperti apa? Tepat waktu. Ya, kepatuhan. Ya, kepatuhan. Pak Salomo, disiplin itu apa Pak Salomo? Menurut Pak Salomo? Menurut saya disiplin itu sesuatu yang menjadikan kita itu tidak keluar dari jalur yang benar, jalur yang salah. Jalan yang salah. Iya ya, benar. Kadang kita salah mengartikan kata disiplin, yaitu biasa dengan disiplin itu berhubungan dengan aturan, harus dipatuhi aturan-aturan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajakan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, yaitu dari dalam hati atau dalam diri seseorang, bukan dari luar yang ekstrinsik, harus paksaan. Nah, dengan disiplin diri dari murid, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Pengertian disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Inilah yang disebut dengan disiplin. Nah, sebenarnya di sini saya akan melampirkan tentang disiplin positif yang kita lakukan di sekolah. Tapi karena tidak sempat, saya akan menyampaikan itu bahwa di sekolah kita itu sebenarnya kita sudah melaksanakan disiplin positif, yaitu saat anak-anak memulai pembelajaran, kita menyuruh mereka tanpa kita suruh, mereka sudah melaksanakan, yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran.
Nilai-nilai kebajikan adalah prinsip atau standar pola moral yang dianggap baik, benar, dan pantas untuk dipegang dalam kehidupan. Nilai-nilai ini mencakup berbagai aspek perilaku yang berhubungan dengan kebaikan, keadilan, kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, dan rasa hormat terhadap sesama manusia serta lingkungan. Nah, ini sambungan dari disiplin positif, yaitu dari disiplin positif akan kita melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, yaitu universal. Ada rasa tanggung jawab, keadilan, kejujuran. Nah, di sini ada saya tampilkan ini nilai-nilai kebajikannya, yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, itu berjuang, tenggang rasa, gotong royong. Inilah nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu kesetiaan, berprinsip, bersahaja. Inilah nilai-nilai positif yang harus kita terapkan bagi anak murid kita yang ada di sekolah ini, yaitu keberanian, di mana kita harus memupuk keberanian anak untuk tampil, menggali potensi mereka, keadilan, nah kreatif, itu sangat penting yang harus kita bangun buat anak murid kita. Nah, teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi. Kita akan membahas tentang teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum ini tadi ya? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira yang tadi pertanyaan dari jawab yang pertama tadi. Ada pasannya. Nah, di sini yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya saya merasa nyaman. Saya paksain buatlah seperti ini. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, yaitu dari luar. Nah, di sini kebanyakan orang yaitu takut dengan hukuman. Akhirnya terpaksa melakukan sesuatu karena dia takut dihukum, maka dia akan tertekan, yaitu suatu saat nanti bisa saja dia akan melanggar karena tidak dalam diri tapi dari luar, paksaan dari luar. Oke, kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini tentang penghargaan. Satu tingkat, berarti yang pertama itu hukuman paling bawah ya. Kedua yaitu penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang
Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, yaitu karena diiming-imingi oleh hadiah. Siapa yang bisa mengerjakan tugas ini dapat hadiah, pasti anak-anak kita semangat untuk mengerjakannya. Tetapi itu bukan dalam diri. Nah, saat anak-anak kita tidak mendapatkan hadiah lagi, masih semangat nggak? Anak-anak Jadi bagaimana kalau anak-anak, contohnya ini saya pernah buat, mereka yang menilai satu itu memang tidak saya sampaikan, saya kasih hadiah. Kebijakan saya mengasih hadiah eksternal. Nah, Bapak tidak ini menyampaikan akan mendapatkan, berarti itu adalah saya lihat hasilnya, saya kasih hadiah. Berarti internal. Karena anak itu melakukan pekerjaan karena dia sudah tahu bahwa kalau saya mengerjakan ini, saya akan mendapatkan hadiah. Contohnya, jika ada siswa, kita menyampaikan bahwa jika kamu mendapatkan nilai 100, saya akan kasih kamu uang 100.000. Berarti dia mengejar uangnya itu, akhirnya dia semangat. Berarti itu eksternal. Tetapi kalau kita tidak mau menyampaikan dan dia melaksanakan itu dengan baik, berarti dia melaksanakan itu dengan internal. Berarti dorongan dalam dirinya ingin yang terbaik. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tingkat atas, yang paling atas ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Apa ya melakukan? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan dari eksternal. Yaitu anak-anak kita melakukan kegiatan tanpa disuruh, mereka sudah tahu. Contohnya tiket kelas yang biasanya kita sudah lihat, kalau masih kelas itu agak-agak masih diam, tapi kalau kelas 8 kayaknya sudah langsung melaksanakannya dengan baik. Tentang nah ini sangat bagus untuk kita terapkan ke anak kita. Nah ini yang kita harus cari tahu cara untuk melaksanakan disiplin positif ini kepada anak. Contohnya melihat temannya lagi jatuh, ditolong. Nah ini kan mereka dari dalam diri sendiri untuk melaksanakannya itu. Hukuman adalah tindakan atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran aturan, norma, atau hukuman yang telah ditetapkan. Ini definisi tentang hukuman. Nah, inilah yang disebut yang pertama tadi bahwa kebanyakan kita itu melakukan sesuatu karena takut dengan hukuman. Oke, lanjut. Konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul dari suatu tindakan, keputusan atau peristiwa. Konsekuensi bisa bersifat
positif atau negatif tergantung pada sifat tindakan atau keputusan yang dilakukan. Konsekuensi ini harus berbeda ya, konsekuensi dengan hukuman. Saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu, apakah benar konsekuensi dengan hukuman itu berbeda? Kenapa berbeda? Ya, ada yang memberi pilihan. Oke. Konsekuensi ini dia harus sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Contohnya menumpahkan air, berarti konsekuensinya itu adalah harus membersihkan. Jadi hukuman dengan konsekuensi ini berbeda. Ya. Kalau di warung harus beli. Kalau di warung harus beli, bukan beli. Ya. Ya, benar. Kalau di warung, ya, warung mulai ditumpahkan harus dibayar. Itu konsekuensi. Dan cukup dibersihkan. Karena itu berbeda tempat modal ya. Ya. Nah, konsekuensi ini diantara yang kita bahas tadi yang tiga kebutuhan motivasi manusia, inilah yang konsekuensi yang tentang berbeda. Konsekuensi ini yang lebih efektif yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini, bukan hukuman. Karena kalau hukuman dia anak-anak itu hanya melakukannya itu karena tidak terpaksa, bukan karena benar-benar dalam hatinya untuk mau berubah. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti akan ada diterapkan itu hukuman. Konsekuensi, kalau konsekuensi ini kalau konsekuensi masih bersifat negatif, positif, karena dia sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tentang restitusi. Kita di sini memproses anak yang anaknya tadi melakukan kesalahan. Di sini kita akan memproses restitusi ini yang akan dibahas oleh Pak Sada nanti. Saya cuma mengulas sedikit bahwa di dalam restitusi ada tahap yang harus dilalui, di mana murid itu diajak untuk berdialog. Mengapa melakukan? Ada alasan. Kita harus bisa. Oke. Nah, di sini ada perbedaan identitas sukses, identitas gagal. Yang sukses, identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Disiplin gagal yaitu hukuman, yaitu negatif. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, wajib kalau hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi. Contohnya ada yang menyakitkan, misalkan menghukum karena terlambat, yaitu kita saat belum menunggu JDP Kopda, nah itu menyakitkan buat anak. Tetapi kalau konsekuensi berarti kita sudah ada kesepakatan. Tetapi kalau hukuman itu tidak ada, harus mengikuti aturan, tidak beraturan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi dia beraturan bahwa kita sudah melakukan kesepakatan di awal.
sesuatu harus terjadi. Contohnya tadi sudah kita jelaskan, air tumpah di sekolah ya, bukan di warung. Di sekolah maka harus dibersihkan. Nah, restitusi yaitu merupakan pilihan, dikasih pilihan kepada tindakan tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka panjang. Ya, itu tindakannya tidak nyaman ya. Kalau hukuman nyaman ya Bu, Bapak Ibu? Ya, hukuman tidak nyaman ya. Karena kadang sedikit kesalahan kita hukumannya besar dan diberikan. Karena hukuman itu tidak ada patokan aturannya. Mau orang yang memberikan hukuman. Sekarang kamu membersihkan seluruh WC yang ada di sekolah, ya kan? Hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka pendek, hanya jangka pendek saja. Contohnya hanya membersihkan kelas, nanti waktu itu saja dilaksanakan. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ini menguatkan. Pertama, contohnya tadi restitusi merupakan pilihan. Nah kita tanya, apa yang akan kamu lakukan supaya kelas ini bersih kembali jika dia membuat kotor? Jadi kita memberikan pilihan. Dia yang memilih. Saya akan membersihkan, maka murid itu dari dalam diri sendiri untuk membersihkannya. Dia yang memilih. Dari sini menguatkan kembali. Korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Kalau di sini di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, oke. Di sini korban mendapatkan keadilan, yaitu saat berantem, ya kan? Di situ saat berantem, ya korban mendapatkan keadilan, yaitu contohnya yang misalkan kita hukum dia, anak yang memukul tadi, ya yang jadi kita hukum yaitu misalkan membersihkan tadi WC. Nah, jadi yang si korban ini, si pelaku dihukum dan si korban tidak dihukum. Nah, korban bisa diabaikan. Nah, ini korban bisa diabaikan, yang artinya yaitu korban si pelaku hanya ditanya penyebabnya melakukan itu untuk menyadari dirinya kesalahannya diperbuat. Itu akhirnya korban hanya bukan diabaikan, maksudnya udah gak usah lagi, tetapi pasti si pelaku akan meminta maaf. Nah, korban mendapatkan ganti. Nah, kalau yang ini bukan dalam bentuknya. Contohnya yaitu jika mencoret buku teman, maka si korban harus mendapatkan yang baru karena mencoret bukunya. Murid akan tersakiti. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, bahwa murid akan tersakiti, di mana murid itu akan merasa sakit. Contohnya kita untuk tadi misalkan squat jam atau push up. Nah, murid di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya, saat itu mereka tidak nyaman. Ya. Kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kita hanya memberikan penguatan bahwa apa yang mau dilakukan tadi itu sebaiknya seperti ini. Nah, hukuman di sini ada perilaku pasif agresif
meningkat kalau hukuman pasif agresif. Tetapi kalau konsekuensi, penguapan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi tentang hukuman, itu misalkan di sekolah, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Membantu penerapan mengikuti aturan dalam masyarakat. Ini tentang konsekuensi di dalam masyarakat. Seperti mencuri, ada konsekuensinya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, yaitu fokus memecahkan masalah. Peraturan adalah kamu harus, katanya. Peraturan itu kamu harus melakukannya, tidak boleh kata tidak. Tetapi kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Kita tanya, kalau anak melanggar apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Pertanyaan di restitusi adalah, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini tentang anak-anak yang bermasalah. Contohnya tadi, kamu harus membersihkan, kamu harus order, itu tentang hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Karena kita sudah membuat peraturan di awal. Dan mampukah kamu melakukannya? Jadi kalau dinyatakan mampu, kita ucapkan terima kasih. Tetapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kita bertanya ke anak. Misalkan anak ini tidak melakukan piket. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya anak atau murid di dalam kelas membuat kotor kelas, membuat sampah. Nah, kita bertanya, apa yang kamu yakini tentang kebersihan kelas? Apa yang kamu yakini tentang kenyamanan di dalam kelas ini? Pasti anak-anak menyatakan bahwa kelas harus bersih. Nah, kita lagi menyatakan pertanyaan ke anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi? Ya pasti anak akan menyatakan saya akan membersihkan. Nah, di sini ada negatif, netral, dan positif. Kalau dia hukuman itu bersifat negatif, kalau dia konsekuensi netral, tetapi kalau dia restitusi dia adalah bersifat positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu negatifnya. Udah mengancam ya. Awas. Nah, lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Model paksaan, kalau di itu model paksaan, kalau di netral konsekuensi bersifat stimulus respon. Tapi kalau positif teori motor. Oke. Jadi kayaknya bisa dilihat aja langsung. Nah, oke Bapak Ibu, tadi saya sudah memaparkan tentang hukuman, konsekuensi, terus restitusi. Nah, ini ada tugas Ibu, Bapak Ibu, saya mohon bisa dijawab ya. Dijawab sama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman ya.
14 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Enggak, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Lanjut. Ya, nomor 1 benar apa enggak? Konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Nah, di sini tepuk tangan buat Bapak Ibu sangat pintar ya. Oke. Didukung oleh penghargaan. Ini tentang hukuman. Yang 3 sifat motivasi manusia tadi itu, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru atau kepada seorang karyawan. Nah, di sini itu menghukum sejalan dengan penghargaan. Kita mengiming-imingi suatu hadiah. Nah, saat mereka melaksanakan ini, dia akan semangat. Tapi lama-lama kelemahan saat tidak melakukan, kita tidak memberikan penghargaan lagi, mereka akan merasakan kecewa. Bagaimana atau seperti ini? Pak, kamu sudah bagus nih dapat ini. Telah kami aku berarti itu sudah dilakukan dan dia berarti sejak dia dari dalam diri anak itu melakukannya, tetapi saat selesai dia meminta imbalan. Setidaknya waktu selesai mengerjakan dia betul-betul itu dalam dirinya. Ini dihukum oleh dia meminta, berarti itu sebenarnya salah, bukan salah ya, kurang tepat karena dia itu mau karena dia membutuhkan sesuatu di situ. Coba kalau kita mengatakan oh sudah dikerjakan, iya. Berarti waktu saat mereka melakukan itu benar dalam dirinya. Nah, di berjalannya waktu akhirnya ini kesempatan udah. Berarti membuat suatu keinginan di kesempatan itu ya. Itu tidak termasuk dalam dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan ini dari awal kita sudah menyampaikan bahwa berulang-ulang kali diberikan gitu. Nah, dapat nilai kamus, misalkan anak murid kita nih mau mengerjakan sesuatu, kerjakan ini ya, nanti kasih ini. Terus selanjutnya ada lagi tugas, kerjakan ini ya. Nah, itu berulang-ulang. Kayaknya itu disebut dihukum oleh penghargaan. Contoh kasus, nah bisa dibaca ya. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan pesanan murid-muridnya tidak bisa berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat memulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Cukup lama, akhirnya Bu Anas baru berpikir cepat dan mengandalkan
3 bintang, setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiring-iringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat kulit. Nah, menurut cerita ini, apakah ini penghargaan hukum atau hukuman? Ya. Ini adalah yang 3 kebutuhan manusia, yaitu pertama adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi dalam diri sendiri. Nah, apakah kasus ini termasuk dalam penghargaan? Ya benar kata Pak Soromo, bahwa ini termasuk dalam penghargaan karena dilakukan berulang-ulang kali. Oke? Asalkan tidak. Nah, di sini ada penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan itu baru sama dengan jika sering kita memberikan yang lainnya, ya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang bisa hadir dan mau mendengarkan paparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Sarimah. Terima kasih buat Ibu ini sebagai narasumber yang pertama. Semoga pemaparan dari materi yang Ibu sampaikan bermanfaat